Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, para salafus salih tentang kehidupannya yang mulia, kehidupannya yang penuh dengan berkah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Ali Nurdin pada saat halaqah tafsir kemarin tentang hadis yang kira-kira artinya seperti ini. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kita gambar dulu. Dan kelanjutannya, dan barang siapa yang hari ini lebih maksudnya sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Tertulis rugi di sini. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Dan pastinya kita ingin menjadi orang-orang yang bejo atau beruntung. Bagaimana caranya? Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya kita harus melakukan perubahan setiap harinya. Dan siapa yang melakukan perubahan? Kita sendiri. Seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, surah ke berapa ya? Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. Apa yang diubah? Ya, saya mengambil 3 poin penting yang harus kita ubah dalam hidup kita. Yang pertama yakni niat dan juga tujuan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jika niat kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika niat kita dengan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni ibadah. Dan ibadah yang paling penting yakni sholat, karena sholat adalah imaduddin, tiang agama. Karena sholat adalah salah satu cara agar kita bisa merubah diri kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi ketika kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang salah dari salat kita.
termasuk saya juga. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Kita perbaiki akhlak kita, menjaga lisan kita, menghormati gurumu, sayangi teman, dan semuanya. Akhlak kita harus kita perbaiki setiap harinya. Dan untuk melakukan ketiga ini, yang penting ini, kita butuh hal yang penting juga, yakni istiqomah dan doa. Istiqomah dan doa. Dan pastinya ketika kita mengistiqomahkan suatu hal yang baik, ada ujiannya. Entah itu malas, entah itu bosan, atau diajak teman nongkrong atau kemana. Ujian yang sampai membuat kita hilang arah, lupa jalan pulang. Dan tapi tenang, Allah sudah memberi jawabannya dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada hambanya, kepada manusia, kepada seseorang kecuali dia sanggup. Dan juga doa adalah hal yang penting. Ketika kita berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan insya Allah ketika kita istiqomah dalam melakukan hal kebaikan, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang yang bejo ini, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Cukup sekian. Sebagai kesimpulan, marilah teman-teman kita melakukan perubahan setiap harinya, sedikit demi sedikit, lama-lama akan lebih baik. Tak lain, nasihat-nasihat yang ada di kultum saya ini adalah nasihat untuk diri saya khususnya, dan sebagai wawasan kepada teman-teman semua jika mau menerima. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.